Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terjadinya pergeseran pada arah pelaksanaan pembangunan Indonesia. Berbagai kebijakan yang diambil dengan tujuan menekan penyebaran pandemi tersebut turut berdampak terhadap laju pertumbuhan dan kinerja ekonomi. Pemerintah Indonesia merespon dampak tersebut dengan meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional sebagai salah satu rangkaian kebijakan untuk meminimalkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Namun demikian, kebijakan pemulihan saat ini masih bersifat konvensional dan jangka pendek, serta belum memperhitungkan dampak lingkungan yang bersifat jangka menengah dan panjang terhadap pembangunan nasional. Dalam konteks pemulihan, penting bagi pemerintah selaku penyusun kebijakan agar kebijakan pemulihan pandemi bisa diarahkan tidak hanya sekedar memulihkan, namun juga melakukan pembaruan jangka menengah dan jangka panjang sehingga dapat membangun kembali Indonesia yang lebih tangguh, berketahanan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan inovasi dan terobosan untuk mengisi gap tersebut. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Roslan Perkasa Roslani mengatakan bahwa pengubah keadaan pada 2021 adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut dia ada dua game changer di tahun depan, vaksin dan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia optimistis undang-undang tersebut akan jadi tulang punggung peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. Namun, pandangan yang berbeda muncul dari ekonom lingkungan Adita Firselia Utami. Ia melihat ada inkonsistensi antara Undang-Undang Cipta Kerja dan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Lantas bagaimana cara pemerintah memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi? Apakah kemudahan investasi yang akan dijamin undang-undang tersebut bisa membuat Indonesia keluar dari masalah ini? Sementara di sisi lain komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi buang tak kunjung berubah. Kita akan mendiskusikan hal itu bersama dengan narasumber yang telah bergabung bersama saya. Ada Bapak Dudi Ruliadi dari PKPIIM, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Lalu ada juga Bapak Nur Saifuddin dari PKPIIM, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selanjutnya adalah Mercy Sristi Barens, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau, Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, dan yang terakhir adalah Mas Misbah Hasan sebagai Sekretaris Jenderal Fitra. Saya Ali Nur Yasin akan memandu diskusi ini selama 1 jam ke depan. Anda bisa mengikuti perbincangan ini melalui kanal YouTube livetempo.co, Facebook Tempo Media Digital, dan Digital Free On Air TV Tempo. Sebelum kita mulai diskusi ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu paparan dari pemateri. Kita akan mulai dari Bapak Ubaidi Sohid Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, yang akan diwakili oleh Bapak Vino Valiko, yang sehari-hari sebagai analis kebijakan ahli muda Kementerian Keuangan. Kepada Pak Vino, saya persilahkan untuk paparannya. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, apakah saya bisa share screen ya? Bisa. Oke, atau mungkin dari tim Tempo sudah memperoleh bahan kami? Ya, teman-teman. Ya, sedang dipersiapkan, Pak. Siap. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Tentunya ini merupakan suatu kesempatan yang baik. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada Badan Kebijakan Fiskal untuk dapat berpartisipasi dalam acara diskusi eksklusif dengan tema Perspektif APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi hijau di era COVID-19. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Kepala Pusat kami, Bapak Ubaidi, yang dalam kesempatan yang sama ini beliau harus mengikuti rapat terbatas dengan Menteri Keuangan, sehingga kehadiran beliau tidak dapat diwakilkan di sana, dan untuk itu kami di sini akan mencoba mewakili beliau bersama dengan kolega kami Mas Febri, nanti akan menyampaikan presentasi mengenai kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau. Adapun saya nanti akan menyampaikan perspektif kondisi ekonomi terkini dan perkembangan pemulihan ekonomi
dalam program PEN. Dan untuk tema selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Febri. Bisa kita lanjut ke slide pertama. Terus, slide berikutnya. Slide selanjutnya, ya, Bapak dan Ibu. Tahun ini seluruh dunia kita ketahui bahwa sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Hampir seluruh dunia terdampak atas penyebaran COVID yang cukup eskalatif ini. Bapak dan Ibu, jika kita amati, epicentrum pandemik ini sekarang bergeser ya kepada negara-negara dengan jumlah penduduknya yang cukup besar seperti Amerika Serikat, kemudian India, kemudian Brazil, dan juga tidak terkecuali Indonesia. Sehingga kenaikan kasus global itu dalam hari demi hari itu semakin tinggi. Juga kenaikan kasus ini terjadi di banyak negara, terutama di negara berkembang seperti Chile, Filipina, dan juga tidak terkecuali Indonesia. Pandemi ini tentunya berkontribusi terhadap tingginya faktor uncertainty, sehingga berdampak secara menyeluruh bagi keberlanjutan perekonomian global. Nah, kontraksi ekonomi pasca COVID-19 ini bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir itu cukup tajam dan sangat cepat. Dan menurut kami, jika dua risiko ini tidak cepat dimitigasi, maka akan sangat berdampak cukup besar terhadap fundamental ekonomi kita. Nah, pada slide berikutnya kami ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya review kondisi ekonomi terkini yang dapat kita lihat dari 4 aspek besar. Di slide berikutnya, yang pertama adalah dari sudut pandang kesehatan, di mana risiko penyebaran COVID masih cukup tinggi. Kemudian jika kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, tingkat kesembuhan dari Indonesia sendiri juga relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara lain. Sementara di sisi perbankan kita lihat meskipun likuiditas masih terjaga, kemudian kecukupan modal terjaga, namun kita lihat penyaluran kreditnya masih sangat rendah karena ada kontraksi. Kemudian juga akibat COVID ini aktivitas bisnis mereka juga terhambat sehingga demand secara umum terhadap sisi perbankan juga relatif cukup rendah. Lebih lanjut kita lihat dari sisi sosial, kita melihat bahwa dengan adanya kegiatan ekonomi yang turun, masyarakat juga shifting pola bekerjanya dari bekerja di kantor, kemudian bekerja di rumah, kebiasaan-kebiasaan umum yang mana biasanya dilakukan dengan teman-teman, dengan aktivitas di luar, kemudian sekarang menjadi beralih ke dalam kegiatan dalam lingkup yang terbatas dalam rumah. Nah, ini secara tidak langsung juga mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kemudian dari sisi dunia usaha, kita lihat bahwa korporasi dan UMKM juga masih belum sepenuhnya berkontribusi secara optimal. Adapun kita juga bisa lihat Bapak dan Ibu bahwa dari sisi aspek positifnya, nah saat ini kita lihat belakangan atau beberapa hari terakhir ini negara-negara maju sudah ramai-ramai memberikan emergency authorization kepada vaksin yang sudah ada saat ini. Salah satunya adalah Kanada, kemudian Inggris, dan pekan depan itu Jerman juga akan memberikan izin untuk melakukan vaksinasi. Dan ini bisa menjadi salah satu angin segar ya. Ini bisa menjadi bahwa sinyalemen positif bahwa balon pandemik ini perlahan akan mulai mengecil dan kemudian tentunya habis. Adapun Indonesia diperkirakan vaksinasinya bisa dilakukan pada Desember ini atau pada Januari 2021. Pada slide selanjutnya, Bapak dan Ibu, bisa diteruskan slide-nya. Slide-nya. Slide berikutnya. Ya, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat di sini, di sisi domestik, sebetulnya pandemi ini juga membuat pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi cukup dalam. Di kuartal kedua itu kita berada di minus 5,32%. Nah, baseline pertumbuhan kita di 2020 ini juga diperkirakan jauh lebih rendah karena dipengaruhi oleh eskalasi kasus COVID-19 yang juga masih cukup tinggi. Namun, kabar gembiranya adalah dalam kuartal terakhir ini, upaya pemulihan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah menunjukkan sinyalemen yang baik, yang tercermin dalam pertumbuhan dari berbagai sektor. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, di sini konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, kemudian PMTB, ekspor juga sudah terkontraksi membalik ya, sudah melakukan rebound. World Bank memperkirakan sekitar 170 negara mengalami kontraksi PDB di 2020, dan ini merupakan yang terburuk dalam 150 tahun terakhir.
pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai negara juga diperkirakan berada dalam kisaran yang beragam, tapi dalam range negatif untuk 2020 ini. Meskipun prospek pertumbuhan ekonomi global kita akan membaik untuk jangka menengah, tentunya kita berharap bahwa tahun ini dan tahun depan itu pertumbuhan ekonomi akan menjadi sangat krusial untuk menentukan arah ekonomi kita di jangka menengah. Bapak dan Ibu, di slide berikutnya kita bisa lihat proyeksi pertumbuhan dari berbagai lembaga. Jika kita perhatikan, sebelum COVID proyeksinya cukup bagus, kemudian ketika COVID menjadi pandemi di seluruh dunia, di proyeksi Maret dan April, itu pertumbuhan tiba-tiba berubah ya, ada yang tiba-tiba negatif. Udah Mei dan Juni, pertumbuhannya, bahkan OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat negatif sekali gitu, di minus 3,9. Tapi terakhir mereka mengeluarkan kembali dan merevisi proyeksi pertumbuhannya di 2020 di minus 2,4%. Sementara di 2021 kita lihat bahwa tren pertumbuhan ekonomi ini sudah kembali membaik, sudah seperti kondisi dalam tahun-tahun di mana COVID belum terjadi. Nah, dengan dinamika perubahan lingkungan global dan domestik yang kita lihat ini, maka Indonesia tentunya perlu merespon dengan cepat dan tepat bagaimana agar dampak dari pandemi ini tidak menggoyahkan struktur sosial ekonomi kita lebih dalam. Nah, di slide berikutnya, Bapak dan Ibu, ya kita di sini berbicara mengenai peran APBN. Pemerintah sejauh ini telah melakukan berbagai upaya untuk merespon penanganan COVID, yang pada dasarnya diprioritaskan untuk mendukung sektor kesehatan agar penanganan COVID ini dapat berjalan efektif. Kemudian juga tujuan lainnya adalah melindungi masyarakat miskin dan rentan serta mendukung dunia usaha dan UMKM agar terhindar dari pemburukan yang semakin dalam. Maka pemerintah menempuh 3 pendekatan. Yang pertama adalah extraordinary policy yang diarahkan untuk penyelamatan dan mitigasi risiko agar terhindar dari pemburukan atas dampak COVID yang semakin dalam. Kemudian pendekatan kedua adalah pemerintah menempuh reopening policy yang diarahkan untuk mendorong dunia usaha dan UMKM agar mampu bertahan lebih lama dan mulai merestart usahanya secara bertahap. Dan yang ketiga adalah recovery dan reformasi policy yang diarahkan untuk mendorong sisi produksi dan sekaligus menjadi momentum reformasi pada sektor yang memiliki daya ungkit untuk akselerasi pemulihan ekonomi serta penguatan fondasi dari ekonomi kita. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan merelaksasi defisit melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sebelumnya merupakan Perpu Nomor 1 2020, dan ini menjadi landasan hukum agar pemerintah dapat melakukan relaksasi defisit. Nah, awalnya pemerintah menerbitkan defisit sekitar 5,07%. Namun melihat dinamika pergerakan ekonomi yang juga cukup tinggi dan juga cukup reluctant terhadap berbagai aspek baik lokal maupun domestik, kemudian defisit ini melebar menjadi 6,34% PDB. Di slide berikutnya, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat biaya penanganan COVID di 2020 yang ditempuh pemerintah adalah sebesar 695,2 triliun. Yang mencakup pertama dukungan kesehatan sebesar 96,7 triliun, kemudian program perlindungan sosial sebesar 237 triliun, kemudian insentif dunia usaha sebesar 120,6 triliun, dukungan UMKM sebesar 115,8 triliun, pembiayaan korporasi sebesar 61,2 triliun, serta dukungan sektoral dan Pemda sebesar 70,68 triliun. Nah, atas dasar kebijakan countercyclical ini, maka pemerintah menempuh kebijakan pelebaran defisit sebesar 6,34% PDB. Di slide berikutnya, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan dari program penanganan COVID ini, atau lebih lazim disebut dengan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, sampai dengan November 2020. Adapun realisasinya sudah cukup bagus, sebesar 63,3% dari pagu. Realisasi ini secara nominal adalah 440,03 triliun. Secara langsung realisasi ini telah memberikan kontribusi positif bagi pemulihan sosial ekonomi kita, yang ditunjukkan dengan pemulihan ekonomi di kuartal 3 sudah ada tren pembalikan, yaitu menjadi minus 3,49%,
dari sebelumnya di kuartal 2 sebesar minus 5,32%. Nah, tren pemulihan ini dapat dilihat juga dari seluruh komponen pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran. Nah, kita bisa lihat misalnya di sisi sektor pertanian yang juga cukup baik, tumbuh di kuartal ketiga, kemudian sektor yang secara konsisten tetap tinggi di pandemi ini, seperti informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan, dan juga sektor-sektor utama lainnya. Nah, ini merupakan apa yang kita sebut sebagai dampak dari upaya yang telah ditempuh pemerintah melalui kebijakan PEN tersebut. Kita bisa juga menyimpulkan bahwa secara umum hampir seluruh sektor mengalami rebound dan juga menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kita juga bisa lihat di slide berikutnya. Ya, di sini kita lihat bahwa realisasi program perlindungan sosial ternyata juga cukup efektif dalam menekan kelompok yang reluctant atau yang vulnerable ini untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan lebih dalam. Diperkirakan dengan adanya kebijakan perlindungan sosial, itu peningkatan kemiskinan dapat direm sebesar 1,27% atau sekitar 3,43 juta orang. Nah, di tengah kondisi yang belum stabil, pemerintah tetap berupaya untuk menjaga stabilitas nasional sehingga ancaman krisis ini tidak berlarut-larut menghantui Indonesia. Untuk itulah efektivitas penanganan COVID-19 dan juga upaya pemulihan ekonomi nasional yang ditempuh saat ini itu menjadi kunci untuk akselerasi ekonomi kita agar kembali normal sebagaimana kondisi sebelum COVID. Di slide berikutnya, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat dukungan subsidi dan program UMKM dari PEN juga telah membantu lahirnya unit usaha baru. Kategori berusaha dibantu buruh tidak tetap naik menjadi 1,13 juta orang, serta kategori berusaha sendiri naik menjadi 40.000 orang. Key message yang ingin kita sampaikan adalah bahwa dukungan subsidi dan program UMKM ini telah menjadi engine yang mendukung dunia usaha di tengah kurang baiknya sektor formal. Ini kita bisa lihat di grafik yang di tengah ini, Bapak dan Ibu, ada shifting ya, dari kelompok berusaha sendiri dan kelompok yang berusaha dibantu, terjadi tren pergeseran untuk menjadi kelompok yang berusaha dibantu buruh atau karyawan tetap. Dan pada slide berikutnya, Bapak dan Ibu, yang saya yakini adalah slide terakhir kami. Jadi dari hasil analisis awal dari BPS, dapat disampaikan bahwa memang dampak pandemik ini cukup terasa bagi dunia usaha. Sekitar 59,4% dari seluruh dunia usaha itu hanya sebesar itulah yang beroperasi seperti biasa. Sementara 31,8% mengurangi kegiatan dan kapasitas bisnisnya serta menempuh langkah WFH. Sementara sekitar 8,8% dunia usaha ini berhenti beroperasi. Sekitar 82,3% usaha besar dan juga 84,2% usaha kecil mengalami penurunan pendapatan. Namun dari survei ini yang menarik adalah bahwa dukungan yang diberikan pemerintah pada kelompok UMK dan UMB ini ternyata cukup mengakomodasi kebutuhan yang diinginkan oleh pelaku usaha di sektor UMK dan UMB ini. Serta berdasarkan analisis awal terhadap pembayaran wajib pajak, di slide berikutnya dapat disimpulkan bahwa insentif fiskal ini juga telah memberikan pengaruh terhadap kelangsungan usaha wajib pajak. Ini terlihat dari kontraksi omset, serta juga penurunan utilasi tenaga kerja yang lebih baik pada WP yang memanfaatkan insentif. Bapak dan Ibu, presentasi dari saya akan dicukupkan sampai di sini, dan selanjutnya presentasinya akan kami teruskan kepada kolega kami, Mas Febri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Vino atas paparannya. Diskusi kita lanjutkan. Saya akan memberikan kesempatan pertama kepada para narasumber untuk menanggapi paparan tadi. Pertama saya mau ajukan ke Mercy Christy Baren sebagai Ketua Kaukus Ekonomi Hijau. Nah, pertama saya mau ke Ibu Christy. Halo Ibu Christy, selamat sore. Ya, apa kabar? Selamat sore, Pak Ali. Kabar baik, salam sehat. Sehat selalu Bu, kita. Sehat. Ya. Nah, Ibu, saya ingin tanya,
krisis aktual saat ini mempersulit negara-negara di dunia, khususnya negara miskin dan negara berkembang untuk melawan ancaman perubahan iklim. Akibatnya kondisi perekonomian global mengalami pelemahan. Dalam hal tersebut, apakah nantinya pertumbuhan ekonomi hijau dapat menimbulkan peningkatan ekonomi nasional? Apakah ini ada dampaknya secara garis besar kepada ekonomi hijau, Bu? Baik, terima kasih Pak Ali. Ya, sama. Ini memang pertanyaannya cukup menantang ya, karena hari ini kita bicara tentang krisis aktual yang saat ini mempersulit negara-negara miskin, termasuk negara berkembang, dan dalamnya termasuk Indonesia ya, sebagai middle income country, dan apakah ini mampu untuk bisa mengantisipasi ancaman perubahan iklim. Yang pertama, saya hendak menggambarkan bahwa perubahan iklim ini kan dia tidak terjadi tiba-tiba. Jadi memang ada case ya, kasus-kasus yang menjadi akar persoalan terhadap persoalan climate change itu sendiri. Nah, dampaknya ini memang yang hari ini kita bicarakan, proyeksi kita mulai dari dekade 10 tahun terakhir sampai dengan kurang lebih 2050 dengan tingkat populasi pertambahan penduduk kurang lebih mencapai 10 miliar, sudah pasti di sana akan terjadi konflik atau perang energi yang cukup berat ya kalau kita tidak antisipasi dari awal, dan sudah pasti ini akan terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah jika tidak kita pastikan seluruh langkah-langkah antisipasi sejak dini. Nah, perang atau konflik energi bisa saja itu energi yang berkaitan dengan fuel, yang berkaitan dengan air, yang berkaitan dengan pangan dan seterusnya. Nah, terhadap persoalan ini maka hari ini juga kita menyadari sungguh ya bahwa seluruh percepatan perubahan ini di tengah-tengah situasi globalisasi hari ini memang dampaknya cukup buruk. Jadi ada plus minusnya dari globalisasi. Globalisasi dia menghasilkan nilai-nilai baru yang muncul sebagai nilai-nilai global. Yang berkaitan dengan competitiveness, yang berkaitan dengan efektivitas, keunggulan, produktivitas, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain, dia juga membawa dampak yang cukup amat sangat negatif dan memberikan sebuah situasi yang cukup berat jika tidak kita sadari dan kalau tidak kita antisipasi sedini mungkin. Jadi saya hendak memulai dengan menggambarkan situasi global hari ini. Dalam ideologi ekonomi global hari ini, maka yang muncul adalah kapitalisasi pasar bebas. Apa artinya kapitalisasi pasar bebas? Kapitalisasi pasar bebas artinya di sana terjadi berbagai bentuk macam perjanjian kerjasama, free trade agreement, multilateral maupun bilateral investment treaty dan seterusnya. Free trade tidak sama artinya dengan fair trade. We are not the same player in the same field antara negara maju dengan negara berkembang. Begitu dikonstatasi dengan seluruh standarisasi WTO, World Trade Organization, jauh kita berbanding antara negara miskin, negara berkembang dengan negara kaya. Terhadap situasi itu, maka muncul situasi yang lain, terjadi juga liberalisasi demokrasi dan keuangan dunia, finansial dan ekonomi dunia. Sudah borderless, virtual, dan hari ini sudah menembus batas ruang dan waktu. Capital flight bisa bergerak dalam hitungan detik aja, berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Nah, sistem peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus kita atur secepat mungkin sehingga bisa terjadi adaptasi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi tetap kita jaga, tetapi antisipasi terhadap perubahan ekonomi global juga bisa kita lakukan adaptasi. Yang ketiga, saya melihat ada fenomena terjadi oligarki dan hegemoni kekuasaan. Kekuasaan dalam pengertian bahwa muncul kelas-kelas kepemimpinan yang tidak berbasis community leadership, tetapi kepemimpinan yang berbasis corporate leadership atau kepemimpinan yang bertumpu pada kekuasaan itu sendiri, sehingga dia tidak memunculkan satu transformasi perubahan yang inklusif, menggerakkan seluruh sistem baik top down maupun bottom up untuk kepentingan sustainable development dan perkuatan bagi ekonomi masyarakat kecil.
Dan yang keempat, saya melihat dari proses globalisasi yang terjadi ini dan memberikan dampak yang cukup negatif bagi negara-negara berkembang dan miskin adalah terjadi eksploitasi dan pendudukan aset-aset produksi ya, sumber-sumber dan aset-aset produksi, di mana terjadi akumulasi kapital, terjadi akumulasi produksi seperti lahan, akumulasi hasil-hasil panen dan seterusnya yang dikendalikan oleh para kartel, bukan oleh produsen penghasil. Dan ini membuat situasi menjadi lebih rontok di tingkat yang paling bawah jika sistem tidak kita atur sedemikian rupa sehingga terjadi distribusi ekonomi secara berkeadilan mulai dari tingkat produsen sampai dengan tingkat korporat pada sektor-sektor pengembangan atau usaha-usaha hilir. Nah, terhadap situasi itu maka praktek-praktek demikian ini dia menghasilkan apa yang disebut dengan ketimpangan atau ketidakadilan ekologi. Ini sudah pasti. Karena dengan hadirnya korporat-korporat besar, dulu sebelum Undang-Undang Cipta Karya ini sebelum Undang-Undang Cipta Karya ini dia hadir, Undang-Undang FTA maupun Bilateral Investment Treaty, termasuk yang ada di beberapa perundang-undangan kita, AMDAL maupun izin itu dia tidak sifatnya binding atau mengikat. Jika perusahaan-perusahaan besar melakukan pengerusakan lingkungan seperti transboundary haze antara Kalimantan, Sumatera dengan negara-negara ASEAN yang ada di sekitar, tidak serta-merta pemerintah bisa cabut izin. Tetapi dengan Undang-Undang Cipta Karya hari ini, Cipta Kerja hari ini, di mana seluruh izin-izin dia berbasis risk-based license, maka seluruh perusahaan-perusahaan yang mendapat izin itu dikategorisasikan di dalam undang-undang ini. Mulai dari yang low risk, medium, sampai dengan high risk. Bagi yang melakukan seluruh praktek-praktek license korporat yang memberikan potensi kerusakan lingkungan pada waktunya serta-merta bisa dicabut izinnya. Jadi sifatnya sekarang hari ini binding dengan Undang-Undang Cipta Kerja kita hari ini. Nah, terhadap situasi ini maka saya harus menyampaikan konstelasi Indonesia di tengah-tengah ancaman global warming dan tantangan ekologi injustice yang sementara kita hadapi. Kalau saya bisa menyampaikan dalam pendapat pribadi saya bahwa seluruh praktek seluruh praktek investasi yang berbasis terhadap eksploitasi kapitalisasi yang sangat buruk sudah pasti akan melahirkan seluruh dampak empirik yang menghasilkan yang saya sebutkan tadi ketidakadilan ekologis. Dan itu sudah pasti linear dengan yang kita sebut dengan climate injustice. Udah pasti itu hukum alamnya. Kalau di sana ada ketidakadilan tata kelola ekologi secara baik, maka itu dia berdampak buruk terhadap iklim, terhadap alam kita, dan terhadap kondisi human atau manusia kita. Nah, dapat saya berikan gambaran bahwa upaya-upaya mitigasi, adaptasi, dan ketahanan, resilience yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ini memang kan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh COP Paris 21. Dan telah kita ratifikasi masuk di dalam Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, itu undang-undang yang cukup spektakuler. Kita sebagai anggota Green Economy Caucus yang ada di DPR RI, itu memberikan dorongan yang amat sangat. Pada saat itu Pak Satya Yuda sebagai Ketua Green Economy Caucusnya itu mengagregat seluruh kekuatan inti dari Green Economy Caucus untuk memastikan segera ratifikasi dari konvensi PBB ini masuk di dalam Undang-Undang Indonesia, dan lahirlah itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Dan telah kita serahkan seluruh perencanaan aksi kita itu ke PBB. Yang terbagi atas dua bagian, baik NDI maupun INDI. Jika dengan effort nasional, efek penurunan gas rumah kaca turun sampai 28%, jika mendapat effort dari internasional, kita bisa turun sampai dengan 41%. Tantangan kita hari ini yang pertama adalah di tingkat aparatur negara. Tidak semua aparatur Indonesia hari ini di satu Indonesia ini punya perspektif yang sama bahwa persoalan lingkungan adalah menjadi main priority hari ini. Belum semua.
Jadi banyak isu teroris, isu macam-macam yang hari ini menjadi prioritas. Yang kedua dari sisi green budgeting. Dari sisi green budgeting sendiri juga, saya kira ini masih tertatih-tatih juga ya. Kita berupaya sedemikian rupa. Di Komisi 7 sendiri, karena saya di Komisi 7, upaya yang kita lakukan misalnya untuk menaikkan anggaran R&D, Research and Development, dan urusan-urusan dengan pengembangan teknologi yang berbasis untuk mencapai Paris COP21 itu, baru mencapai 2, sekian triliun. Itu yang sudah kita paksa-paksa. Baru sekitar mungkin mendekati 1% dari total 1 atau 2% dari total budget ya Indonesia. Yang kedua KLH sendiri anggaran sampai hari ini baru ada di sekitar angka 7,9 triliun. Dibandingkan tingkat kerusakan yang kita hadapi hari ini more than berlapis-lapis, mungkin 10 kali lipat, 20 kali lipat dari 7,9 triliun. Kemudian untuk ESDM sendiri, pengembangan energi baru terbarukan dan sebagainya, termasuk LPNK, lembaga pemerintah non kementerian seperti BPPT, LIPI, Batan dan seterusnya. Ya, untuk BRIN sendiri kita hanya ada di angka Ristek BRIN hanya ada di angka 2,7 triliun, sementara total seluruh total seluruh LPNK ada di angka kurang lebih sekitar 6,8 triliun. Jadi kalau kita hitung total keseluruhan anggaran kita belum sampai dengan mungkin 10 triliun atau 12. Malu kita sama Malaysia, sama Singapura, Vietnam, negara yang baru berkembang sudah melampaui kita, dan upaya yang kita lakukan ini memang terus-menerus kita melakukan optimalisasi anggaran. Walaupun dengan dana yang masih sangat terbatas, tapi semua upaya kita lakukan baik di tingkat kebijakan, di tingkat program, termasuk di tingkat implementasinya, bagaimana mendorong partisipasi masyarakat lewat program-program nyata di berbagai kementerian. Saya kira mungkin itu. Iya, Ibu Christine, saya ingin tahu ini, Bu, karena kan pemerintah tahun depan juga masih fokus menangani pandemi. Betul. Jadi program pemulihan ekonomi nasional itu menjadi prioritas. Kalau dari paparan Pak Viko tadi kan jelas kontribusi terbesar anggaran adalah untuk pemulihan ekonomi dulu. Benar. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang keberpihakan pemerintah pada proses pemulihan ekonomi ini? Sementara di lain sisi kan Ibu menilai bahwa proses program ekonomi hijau itu harus tetap jalan dan harus ditingkatkan. Benar, ya. Jadi begini, pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID ini memang sementara kita lakukan, inherent di dalamnya green economic ini kan sebenarnya menjadi irisan analisisnya gitu loh. Entah di sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, pertambangan, lingkungan dan seterusnya. Ini dia menjadi sebuah pisau analisis dan perspektif bahwa kebijakan apapun yang kita lakukan dia berdampak terhadap sustainable development. Pembangunan yang berkelanjutan, dan saya kira Pak Jokowi memastikan itu dengan sangat sungguh-sungguh, bukan karena saya dari PDI Perjuangan ya, tetapi dapat saya berikan contoh ya, misalnya untuk sektor lingkungan hidup misalnya, sektor lingkungan hidup 4 faktor yang menghancurkan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan dia turut berkontribusi terhadap climate change, antara lain adalah faktor karhutla, lahan kehutanan maupun lahan pertanian dan gambut. Yang kedua adalah sektor energi, yang ketiga adalah sektor limbah dan sampah, dan yang keempat adalah proses industri itu sendiri. Nah, ini saya jelaskan singkat-singkat aja ya. Untuk perbaikan kebijakan di sektor pengelolaan lahan, baik kehutanan maupun pertanian termasuk lahan gambut, saya kira ini upaya terus-menerus dilakukan. Kalau dulu itu orang bisa potong pohon sembarangan aja di hutan, bisa bakar hutan, masyarakat juga bisa bakar alang-alang dan sebagainya untuk buka kebun baru. Sekarang udah nggak bisa lagi, sudah nggak bisa lagi. Jadi hutan-hutan yang dikembangkan sekarang ini sudah ada kategorisasinya, dan itu masuk dalam program reguler setiap tahun, baik hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, termasuk hutan tanaman industri, yang semuanya itu dikonstatasi dengan perhitungan emisi gas rumah kaca harus turun. Yang kedua adalah di sektor energi sendiri.
untuk sektor energi, kebetulan karena saya di Komisi 7, hari ini sampai dengan hari ini upaya nyata yang sungguh-sungguh kita lakukan adalah kita mulai maju dengan bahan bakar alternatif, entah biofuel, B30, dan ini terus kita akan jalan sampai pada waktunya B100. Tetapi di sisi yang lain juga sumber-sumber energi alternatif kita coba kembangkan. Untuk Indonesia sendiri, kita punya total potensi, misalnya cadangan terbukti ya, baik yang proven reserve maupun yang cadangan yang masih tersimpan, untuk panas bumi saja, itu hampir mencapai sekitar 42% total dari seluruh dunia. Jadi saya kira sangat potensi luar biasa, termasuk mikrohidro dan yang lain-lain. Di Komisi 7 hari ini, trendsetter legislasi yang sementara kita kembangkan dan sangat mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah RUU Renewable Energy, energi terbarukan yang sementara kita godok dengan amat sangat luar biasa. Dapat saya katakan bahwa RUU ini dia bukan menjadi substitut dari bahan bakar fosil. Tetapi semangat kami yang ada di Komisi 7 adalah lahirnya undang-undang energi terbarukan ini pada waktunya akan menjadi main energy yang merubah secara fundamental seluruh proses pembangunan kita satu Indonesia. Jadi dia tidak lagi dalam perspektif substitute, tetapi dalam perspektif main energy. Dan ini kita dorong terus. Satu catatan inti dari pembahasan undang-undang RUU Renewable Energy yang sementara kita bahas pada isu carbon trading. Jadi di sini ada satu situasi antara negara kaya dan negara miskin atau negara berkembang, apa yang kita sebut dengan debt emission. Negara-negara kaya yang sudah maju dengan industri mereka lah yang menghasilkan begitu banyak emisi gas rumah kaca. Hari ini negara miskin, negara-negara berkembang, terutama yang ada di kawasan ekuatorial, kita diminta untuk menjaga hutan kita, padahal kita hari ini harus berkembang, kita harus mencapai pertumbuhan ekonomi kita dan seterusnya. Jadi terhadap debt emission ini kita harus bicarakan dalam kerangka yang kita sebut dengan climate justice. Artinya bahwa mereka maju, tetapi kita juga maju dengan catatan alam dan lingkungan ekologi kita jaga. Karena dengan ada climate justice, maka kita bisa mencapai apa yang disebut dengan economic justice. Itu rumus pertama. Yang kedua adalah ketika bicara tentang carbon trading. Tawaran dari dunia global cukup besar, cukup banyak. Mereka punya uang, punya modal kapital sangat besar. Jadi mereka bisa bikin apa saja, tukar-menukar dengan negara miskin atau dengan negara berkembang. Ini kita kasih uang buat kalian, kalian jaga hutan kalian dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang kita inginkan pembacaan, pemaknaan carbon trading tidak dalam semangat yang demikian. Carbon trading yang fair, carbon trading di mana baik negara maju maupun negara berkembang atau negara miskin sama-sama punya tanggung jawab global untuk menjaga bumi ini, alam ini, dan seterusnya, dan kita saling menghargai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh benua yang ada di Indonesia, di dunia. Dan yang ketiga, ini berkaitan juga dengan bacaan carbon trading itu adalah mestinya ada satu aksi bersama yang kita sebut dengan carbon education. Carbon education ini penting, bukan saja untuk masyarakat yang kita harap-harap mereka jaga lahan, tapi juga termasuk untuk aparatur. Kita semua di DPR RI yang mengambil kebijakan ini betul-betul bisa memaknai carbon education ini juga secara baik. Sehingga bagian-bagian yang penting dalam kerangka memajukan green economic ini, dia menjadi satu kesatuan holistic thinking ya, yang bisa membangun kesadaran kritis kita semua gitu loh. Bukan cuma pemerintah, korporat, akademia, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Rencana aksi kita punya anggaran, kita punya program, rencana aksi yang turun ke bawah. Ada persoalan yang lain kalau saya boleh tambahkan. Dengan pemerintahan yang berbeda-beda bendera, kadang-kadang ya, dari Pak Jokowi dengan pemerintahnya turun ke provinsi benderanya beda, turun ke kabupaten kota benderanya beda. Maka kadang-kadang terjadi disrupsi terhadap kebijakan-kebijakan untuk memperkuat sustainable development secara terintegratif. Jadi ya saya kira ini fungsi koordinasi, konsultasi dan dialog
baik dari top down maupun bottom up ini harus terus kita galakan dan kita lakukan, dan kami yang ada di Green Economy Caucus ini dengan sangat sungguh-sungguh karena punya kesamaan passion untuk kerja untuk isu-isu ini, berupaya semaksimal mungkin untuk memoderasi seluruh kebijakan yang berkaitan dengan green economic, baik budgeting, legislasi, dan lain-lain. Tetapi di sisi yang lain juga kita mendekonstruksi literasi environmental justice, community development participation, ecological movement, dan seterusnya. Jadi ini yang coba kita lakukan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu Kristi. Selanjutnya saya minta tanggapan atau paparan dari pakar ekonomi Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Halo Pak Faisal. Halo Pak Ali. Halo, suara saya bisa didengar? Ya, kedengaran. Okay. Ya, begini. Jadi menurut hemat saya, ya, menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Vino, tadi juga disampaikan oleh Bu Mercy, sangat bagus sekali. Nah, tapi dalam perspektif saya rasa begini, kita jelas kita tidak ada tidak ada perdebatan bahwa penting untuk melihat bagaimana masalah keberlangsungan daripada pembangunan, ya, sustainability, penurunan emisi karbon, dan melihat bagaimana pelestarian lingkungan ini tetap terus didorong ke depan, ya. Namun kita juga, saya tahu bahwa teman-teman di pemerintahan juga termasuk dari Kementerian Keuangan juga sudah bekerja keras untuk melihat mengalokasikan, ya, dari anggaran, dan juga membantu membuat program-program pemulihan ekonomi, ya, yang sesuai dengan prioritas yang paling dibutuhkan pada saat sekarang, yaitu diantaranya masalah kesejahteraan. Kalau kita lihat memang banyak sekali peningkatan pengangguran, dan juga kita butuh pemulihan ekonomi dalam jangka pendek, ya, dari sisi ekonomi. Nah, saya mestinya kalau dalam perspektif saya antara kebutuhan jangka pendek, ya, dalam hal pemulihan ekonomi, dalam hal memberikan menjaga daya beli daripada masyarakat, ya, menciptakan pekerjaan, ya, tidak harus dibenturkan dengan kebutuhan dalam jangka panjang. Ya, tidak selalu harus kita mendikotomi antara kebutuhan ekonomi perut, ya, urusan perut itu dalam jangka pendek, dan urusan untuk pelestarian lingkungan, penurunan emisi karbon itu jangka panjang. Tidak selalu. Nah, sebagai contoh, ya, kalau kita melihat di banyak negara yang lain, ya, upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu seringkali berjalan beriringan dengan pembangunan yang lebih berkelanjutan, yang lebih hijau, ya. Di Brazil misalnya, nah, ada penciptaan lebih dari 12 juta lapangan kerja dari program dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan daur ulang sampah. Nah, dalam hari-hari begini, ya, dan kebutuhan kita untuk pemulihan ekonomi ke depan, yang menjadi sorotan utama adalah diantaranya adalah peningkatan pengangguran, kan? Nah, BPS itu kan di Agustus kemarin baru menerbitkan data, ya, bahwa tingkat pengangguran terbuka kita sebagai dampak daripada pandemi tentu saja ini meningkat dari posisi yang tadinya 7 juta orang menjadi 9,77 juta orang, artinya ada pertambahan hampir 3 juta orang, ya, atau dari sisi tingkat pengangguran terbukanya dari 5,7% menjadi 7% lebih, gitu, ya. Nah, jadi artinya dalam kaitan kita untuk memulihkan ekonomi, tentu saja kita harus prioritas pada penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, tapi bukan berarti penciptaan lapangan pekerjaan ini lantas bertolak belakang dengan urusan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menurunkan emisi karbon. Nah, salah satu yang saya apresiasi juga, kalau tidak salah, ini mungkin teman-teman dari Kementerian Keuangan bisa menjelaskannya lebih rinci, karena yang saya pantau misalkan dari pembentukan Satgas COVID, ya, itu ada 6 program prioritas yang menjadi tugas mereka, dan salah satunya misalnya yang saya lihat adalah program padat karya tunai di
sektor perkebunan khususnya sawit. Ya, jadi ini adalah melakukan peremajaan perkebunan. Ya, jadi artinya menanam kembali daerah-daerah perkebunan, kawasan perkebunan yang tidak produktif, ya, yang rusak, ya itu ditanam kembali ya oleh masyarakat, oleh petani. Tapi pada saat yang sama yang menanam, ya masyarakatnya atau petaninya ini diberikan bantuan cash transfer. Nah, jadi ini ada upaya untuk mendorong pembangunan yang lebih hijau, lebih berkelanjutan. Pada saat yang sama juga meningkatkan produktivitas dari sisi ekonomi, karena kalau dia dari sisi perkebunannya lebih produktif, ya tadi tanaman yang tidak produktif itu diremajakan menjadi lebih produktif, tingkat produktivitas meningkat, maka produksi kita juga akan naik. Nah, ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Plus ada lagi tadi adalah ditambah dengan cash transfer, BLT yang diberikan kepada petani. Ini adalah bentuk BLT yang produktif menurut saya, ya. Selama ini tentu saja kita melihat dari program PEN sudah banyak sekali kan BLT diberikan ya untuk orang miskin. Ada juga tadi yang disampaikan oleh Pak Vino juga untuk UMKM ya, untuk yang program mikro itu sudah bagus saya rasa. Nah, tapi akan lebih besar lagi multiplier efeknya kalau bukan hanya kalau kita kasih BLT saja kan lebih ke konsumtif ya. Jadi kita itu tetap akan meningkatkan daya beli mereka tentu saja. Tapi kalau kemudian yang diberi BLT ini juga dikasih pekerjaan, ya artinya dia dikasih uang untuk melakukan pekerjaan yang lebih produktif seperti misalkan tadi menanam area perkebunan yang tidak yang rusak. Ya ini tentu saja akan ada multiplier efeknya. Jadi manfaat secara ekonomi akan berlipat ganda. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa semestinya kita tidak selalu membenturkan itu antara kebutuhan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dengan jangka panjang, antara kebutuhan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga daya beli masyarakat dengan menurunkan emisi karbon. Jadi ini saya rasa memang bisa kita butuh terobosan-terobosan yang sifatnya bisa menjawab berbagai macam permasalahan secara sekaligus, dan itu sangat memungkinkan ya. Nah, akan lebih bagus lagi saya rasa kalau program yang akan direncanakan di 2021 oleh Satgas Covid ini yang dialokasikan untuk perkebunan sawit itu bisa diperluas ya, bukan hanya di sawit tapi juga di komoditas perkebunan yang lain gitu ya, karena permasalahan produktivitas lahan yang rendah itu bukan hanya di sawit tapi juga di banyak komoditas komoditas perkebunan yang lain. Saya rasa ini akan sangat-sangat berjalan beriringan ya antara kedua kebutuhan ini. Lalu sebagai contoh yang lain juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah, misalkan mendorong pembangunan mobil listrik misalnya ya. Nah itu ada perpresnya yang sudah dikeluarkan untuk percepatan pembangunan mobil listrik, dan ini kalau saya melihat dari tren misalkan dari sisi investasi yang masuk selama pandemi dan juga ekspor, ini ada peningkatan di sisi manufaktur khususnya industri logam dasar yang kalau kita melihat khususnya ini yang berkaitan dengan hilirisasi nikel ya. Hilirisasi nikel ini yang ada beberapa tempat di luar Pulau Jawa. Nah, ini justru tumbuh pada masa pandemi, dan ini makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Vino, kalau bisa melihat ada investasi yang sudah mulai naik begitu ya, dan itu yang naik menariknya selama pandemi adalah investasi di sektor sekunder itu manufaktur. Nah, ini akan lebih besar efeknya kalau kemudian diteruskan ya pembangunan hilirisasi nikel ini untuk kemudian sampai kepada produk turunan yang lebih bernilai tambah tinggi, sampai kepada pembuatan baterai ya listrik untuk pembuatan mobil listrik yang sekaligus bukan hanya untuk mendorong pemulihan ekonomi tapi juga menurunkan emisi karbon. Gitu ya, karena tentu saja mobil listrik ini akan lebih ramah lingkungan, emisi karbonnya juga lebih rendah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya Pak Ali, nah ini kita juga harus melihat kan dalam berbagai macam kesempatan kita mendengar selama pandemi ini kita butuh ada transformasi struktural. Ya, jadi bukan hanya untuk pemulihan jangka pendek tapi juga melakukan transformasi. Nah, saya sangat sepakat sekali dengan itu. Dan menurut saya transformasi struktural itu harus dilakukan tidak harus secara drastis. Ya.
bisa dilakukan secara step by step, begitu ya. Karena ya seperti pepatah Barat bilang, Rome was not built in a day. Jadi kota Roma itu tidak dibangun dalam satu hari, gitu. Jadi contohnya tadi yang kasus mobil listrik gitu ya. Nah ini kalau kita mendorong mobil listrik, misalkan ya, ini mungkin sebagian daripada teman-teman menganggap oke, dari sisi mobil listriknya mungkin ramah lingkungan, gitu. Tapi pembangkit listriknya misalnya, yang dibutuhkan untuk mensupport mobil listrik, kalau dia masih menggunakan sumber energi yang fosil, ya itu sama juga bohong, gitu ya. Ya ini saya rasa tidak lantas semuanya harus dilakukan secara bersamaan, gitu ya. Step by step saja, gitu. Yang penting ada konsistensi, ya, ada kepastian arah ke depan, ya, dan arahnya itu semakin lama semakin jelas. Nah itu yang saya rasa lebih realistis untuk kita lakukan ke depan, ya, karena kita ini dihadapkan pada pressure yang macam-macam nih dari satu sisi ya. Ada kebutuhan jangka pendek, kemudian ada kebutuhan kita juga untuk menekan efek negatif terutama dari sisi lingkungan. Nah, di sisi lain juga kita harus menjaga dari sisi neraca anggaran kita ya, itu jangan sampai juga terlalu besar defisitnya. Dan ini kan yang diusahakan juga oleh teman-teman daripada Kementerian Keuangan gitu, defisitnya selama 2020-2021 diperlebar. Nah, setelah 2021 trajektorinya mau diturunkan begitu ya. Nah, tentu saja ada kompetisi di sini kan antara satu kebutuhan, satu interest dengan interest yang lain. Dan kalau ini semuanya dibenturkan, saya rasa ini malah nanti tidak ada win-win solution. Nah, jadi mesti ada terobosan yang bisa menjawab pertanyaan berbagai kebutuhan tadi secara bersamaan. Dan saya rasa itu sangat dimungkinkan ya. Dan ini yang realistis semestinya kalau kita melihat dari kendala dari sisi anggaran juga. Begitu Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Ahmad Faisal. Diskusi kita lanjutkan dengan mendengarkan tanggapan dari Mas Misbah Hasan sebagai Sekretaris Jenderal Fitra. Silakan Mas Misbah. Terima kasih Mas Ali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mas Vino tadi ya dari BKF, dari Badan Kebijakan Fiskal, dan Ibu Kristi, Mas Faisal. Saya mencoba untuk melengkapi saja ya apa yang ingin saya paparkan. Saya ingin yang pertama mencoba untuk menarik kembali sebenarnya komitmen pemerintah terhadap ekonomi hijau ini, pembangunan rendah karbon ini. Jadi Mas Ali, kalau kita lihat dari dokumen-dokumen perencanaan ya, terutama di periode kedua Presiden Jokowi Ma'ruf Amin ini, itu sebenarnya sangat eksplisit ya, sangat eksplisit bahwa pemerintah itu punya komitmen besar terhadap pembangunan rendah karbon ini. Dan itu tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Gitu ya. Itu jelas sekali bagaimana komitmen itu untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Terus pembangunan rendah karbon, itu meningkatkan keberhasilan mitigasi perubahan iklim melalui implementasi pembangunan rendah karbon. Dan itu ada target-target yang sangat rigid yang sudah ditentukan. Cuman memang komitmen ini kemudian berbanding terbalik dengan komitmen anggarannya, Mas. Jadi kalau kita telusuri tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Kristi ya, bahwa komitmen di dalam perencanaan itu ternyata tidak terpotret di dalam komitmen di proses anggaran, di potret anggarannya. Jadi dari 5 tahun ke belakang, 2017 misalnya, kalau kita tarik 2017, 2018, 19, 2020, dan sampai 2021 ini, itu anggaran terkait dengan lingkungan hidup itu tidak lebih dari 1% terhadap total APBN. Jadi menurut saya ini yang paradigma ini yang perlu diubah ya. Bagaimana komitmen terhadap perubahan iklim, terhadap pembangunan rendah karbon ini menjadi prioritas, meskipun itu juga bisa masuk ke
beberapa sektor, tadi kan sudah terbagi ya ke berbagai sektor terkait dengan perubahan iklim ini, bisa energi, bisa pemulihan lahan, pengolahan limbah, industri, dan pertanian misalnya, atau pesisir. Jadi itu seharusnya bisa mainstreaming anggaran ke berbagai sektor itu dan menambah anggaran. Nah, kalau dari perhitungan kami misalnya, itu sebenarnya untuk pendanaan ideal pembangunan rendah karbon itu mestinya sekitar 2% dari PDB atau sekitar 306 triliun rupiah ya. Jadi itu pendanaan yang ideal. Nah, ini bisa di cover dari APBN misalnya secara bertahap gitu. Nah, sekarang ini support dari APBN itu baru sekitar 24% lah, sekitar 72,2 triliun. Ya, itu yang ke depan itu mestinya perlu ditingkatkan. Itu yang pertama, catatan kami. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan tadi program pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana program pemulihan ekonomi nasional ini punya perspektif terhadap lingkungan. Memang tadi ya sudah diceritakan ya bagaimana anggaran kita mengalami kontraksi yang sangat dalam sehingga menimbulkan defisit yang luar biasa, 6,34% terhadap PDB atau sekitar 1000 sekian 39 triliun gitu. Itu pasti berimplikasi terhadap bagaimana pengelolaan anggaran ini terhadap belanja negara. Nah, tadi tidak disebutkan bahwa program-program pemulihan ekonomi nasional ini kemudian mestinya harus berperspektif lingkungan. Contoh kasus misalnya ya di anggaran PEN untuk bidang kesehatan itu kan ada 87,55 triliun. Nah, kita tahu bahwa anggaran ini itu digunakan untuk misalnya ini contoh kasus saja pembelian APD. Nah, itu bagaimana pengelolaan ini kan APD sekali pakai, Mas. Ya, kita bayangkan kalau berapa ribu rumah sakit yang ada di Indonesia ini, kemudian tenaga kesehatannya menggunakan APD, atau bahkan kemarin waktu pemilu juga banyak pilkada ya, pilkada yang barusan tanggal 9 Desember terselenggara itu kan juga ada kebutuhan pengadaan APD yang luar biasa. Nah, ini bagaimana pengelolaan limbah APD-nya itu? Nah, ini yang belum terpikirkan. Harusnya ada porsi anggaran dari 87,5 triliun itu untuk pengelolaan limbah APD yang yang itu tidak merusak lingkungan. Ini kan kita belum tahu skemanya seperti apa. Contoh kedua adalah misalnya terkait dengan program-program perlindungan sosial. Di situ kan ada bansos yang dirupakan dalam bentuk barang, dalam bentuk sembako. Nah, bagaimana barang-barang kebutuhan bansos yang dalam bentuk sembako itu dikerjasamakan dengan kelompok-kelompok petani, dikerjasamakan dengan kelompok-kelompok nelayan yang itu mereka mengembangkan pertanian organik misalnya. Jadi perspektif lingkungan, perspektif pembangunan rendah karbon itu sudah masuk di dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Gitu ya. Jadi meskipun ini respon jangka pendek itu kemudian tidak menghilangkan perspektif itu. Nah, selama ini saya melihatnya itu yang hilang. Jadi pengadaan sembako ketika untuk untuk bansos misalnya itu ya supplier vendor-vendor besar yang diajak kerjasama, sementara petani-petani kecil yang sementara ini mengembangkan pertanian organik misalnya, itu produk mereka kemudian tidak laku dijual gitu ya, karena berbagai hal soal karena PSBB
keterbatasan transportasi, mungkin juga harganya agak berbeda kan dengan beras atau dengan produk-produk yang non organik misalnya. Nah, itu yang menurut saya perlu dipikirkan ke depan, termasuk keberpihakan kepada nelayan. Bagaimana item-item di dalam sembako bansos itu diambil dari produk-produk nelayan, dari ikan-ikan lokal. Nah, itu saya pikir sudah membantu luar biasa pendapatan dari masyarakat kecil. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Faisal misalnya ya terkait dengan bagaimana insentif usaha bidang perkebunan misalnya yang itu juga bisa dilakukan dengan perspektif pembangunan rendah karbon. Jadi meskipun PEN ini dilakukan dalam kondisi yang mendesak, kalau memang perspektif pemerintah dari awal itu sudah masuk perspektif perubahan iklim, perspektif lingkungan, perspektif pembangunan rendah karbon itu sudah masuk di dalam semangat yang dari awal itu diyakini untuk perubahan-perubahan ke depan, saya pikir ini bisa dilakukan. Jadi itu bisa di-mainstreamingkan di dalam program-program yang sedang berjalan. Nah, ini yang ke depan di 2021, mumpung ini belum dilaksanakan ya, atau PEN ini kan batasannya paling tidak sampai 2022. Nah, itu perspektif itu yang harusnya sudah mulai masuk dilakukan oleh pemerintah. Contoh kasus misalnya juga di Kabupaten Sigi itu menetapkan satu desa 3 hektar untuk tanaman-tanaman perkebunan dan pertanian secara organik. Jadi memang ada kebijakan-kebijakan yang sebenarnya di dalam masa pandemi ini. Jadi itu merupakan praktek-praktek baik yang seharusnya diadopsi oleh pemerintah, kemudian bisa direplikasi ke daerah-daerah lain dengan support mumpung ada anggaran PEN ini ya. Jadi tidak sekedar bahwa PEN ini akan realisasinya akan sekian persen, tapi kualitas serapannya itu seperti apa? Kualitas serapan yang punya perspektif lingkungan. Itu yang menurut saya penting untuk ke depan perlu dilakukan. Selanjutnya adalah bahwa Indonesia ini juga masih punya resiko, Mas ya, punya resiko fiskal. Nah, itu selalu dibahas di dalam postur APBN kita. Selalu dibahas di dalam misalnya kebijakan ekonomi fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskalnya. Pertama misalnya terkait dengan kita masih punya persoalan dengan bencana-bencana geologi, gunung berapi, misalnya dengan banjir, punya persoalan-persoalan dengan karhutla gitu ya, kebakaran hutan, yang itu juga butuh pendanaan yang luar biasa. Dan itu sampai sekarang belum diselesaikan itu. Nah, skema-skema itu juga harus tetap dipikirkan di dalam postur APBN yang saat ini kalau saya baca KEM PPKF-nya 2021 atau postur APBN di 2021 itu mulai kabur, Mas. Di 2020 apalagi itu sudah agak hilang konsentrasinya ke PEN yang tidak punya perspektif lingkungan. Di 2021 saya melihatnya masih sama gitu. Nah, itu yang mungkin perlu diubah di APBN perubahan 2021 atau di APBN 2022. Saya pikir itu Mas Ali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Misbah. Nah, kita lanjutkan dari pemaparan Mas Misbah, Ahmad Faisal dan Ibu Kristi. Saya minta tanggapan dari Pak Dudi Ruliadi dan Pak Nur Saifuddin dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan tentang bagaimana keberpihakan APBN ini kepada ekonomi hijau yang akan dilanjut pada tahun depan dan tahun 2022. Monggo Pak Dudi dan Pak Nur. Dari Pak Dudi dulu. Oh, saya dulu, oke. Terima kasih. Saya jadi melengkapi dari pembicara sebelumnya.
kalau kita perhatikan sebenarnya transformasi ekonomi itu sudah dimulai paling tidak dalam perspektif kerangka kebijakan ya. Kalau kita tahu bahwa kita punya target NDC, kemudian tadi pembicara sebelumnya juga menjelaskan mengenai RPJMN, Low Carbon Development Indonesia gitu. Di sana terlihat bahwa arah pembangunan ekonomi itu menuju pembangunan ekonomi hijau. Gitu. Lalu kemudian krisis COVID muncul di bulan Maret dan itu kemudian banyak mengubah banyak hal ya di sana. Dan lingkungan hidup itu jadi satu isu yang seakan terpinggirkan. Di pihak lain juga suara untuk semakin kita mendorong ekonomi ke arah yang lebih hijau menjadi semakin nyaring. Jadi COVID ini semacam satu event di mana narasi tentang pembangunan ekonomi hijau itu lebih mudah tersampaikan gitu karena kita melihat sedemikian destruktifnya pandemi ini dan ini menjadi semacam peringatan awal bahwa climate change bisa lebih dahsyat dari COVID gitu dan ini mungkin akan menyadarkan banyak pihak. Lalu bagaimana dari perspektif anggaran dan kita tahu bahwa sebagian besar 14 paling tidak dari 18 negara yang disurvei oleh World Economics misalnya anggarannya terfokus pada pemulihan kesehatan gitu ya. Sektor kesehatan menjadi fokus dan iklim lingkungan menjadi terpinggirkan gitu ya. Nah, tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya bagus sekali bahwa kita bisa memulai dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana sebetulnya mengintegrasikan kegiatan di stimulus yang kita lakukan dengan perspektif yang lebih hijau. Namun bukan berarti bahwa di kegiatan yang kita lakukan saat ini tidak ada sama sekali gitu ya. Kalau kita bisa contohkan misalnya insentif perpajakan untuk pengembangan energi terbarukan itu juga ada pembebasan biaya masuk mesin teknologi ramah lingkungan, ada dukungan fiskal untuk bioenergi, terus kemudian juga ada restorasi mangrove yang banyak melibatkan tenaga kerja, terus dana insentif daerah untuk pengelolaan sampah misalnya. Itu ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya ada di stimulus fiskal kita pada saat ini. Dan mengenai alignment terhadap target-target lingkungan atau pengurangan emisi, kita bisa sampaikan bahwa alignment anggaran terhadap policy di bidang lingkungan maupun perubahan iklim itu sedang berjalan gitu ya, dan kita nanti akan melihat bagaimana target pengurangan emisi dan pembangunan rendah karbon itu kita strategikan dan terrefleksi dalam anggaran. Paling tidak itu ada dalam diskusi kita gitu. Dan lalu bagaimana strategi tadi disampaikan bahwa fiskal kita, APBN kita hanya bisa mengcover 34% dari kebutuhan pendanaan untuk perubahan iklim, dan tentunya itu akan datang sebagian besar dari pendanaan swasta gitu ya. Dan ini berarti bahwa kita bisa menstrategikan fiskal kita lebih pada untuk meleverage investasi dari swasta gitu, karena penggunaan fiskal tidak mungkin seluruhnya untuk fokus pada lingkungan dan perubahan iklim.
Dengan penggunaan yang fokus pada meleverage investasi swasta, bagaimana mengattract swasta untuk masuk, saya kira itu sebuah strategi yang lebih strategik yang bisa dilakukan di tengah keterbatasan anggaran. Mungkin itu dulu Pak Ali dari saya. Ya, terima kasih Pak Dudi. Saya ke Pak Nur Saifuddin. Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Terima kasih Mas Ali atas kesempatannya. Jadi emang gini, kita lihat dari dua sisi yang berbeda. Mungkin yang pertama dari respon kebijakan, tadi sudah disampaikan sedikit banyak oleh Bu Christine tadi dari Kaukos Hijau gitu ya. Dan yang kedua respon dari investor gitu ya. Kita lihat kalau dari respon kebijakan tadi disampaikan bahwa isu perubahan iklim ini bukan sesuatu yang tiba-tiba impromptu ada gitu ya. Dan pemerintah sudah menyiapkan perangkat-perangkat kebijakannya sejak dari dulu, sejak dari presiden sebelumnya dan juga dilanjutkan oleh Bapak Jokowi yang saat ini gitu ya. Tadi disampaikan bahwa sudah ada ratifikasi atas Paris Agreement dalam bentuk undang-undang, which is itu sangat strong message gitu dari pemerintah bahwa dukungan terhadap isu perubahan iklim itu sangat-sangat kuat gitu. Terus ini juga diterjemahkan lebih lanjut dalam bentuk RPJMN gitu, di mana ada apa yang disebut sebagai PPRK gitu, perencanaan pembangunan rendah karbon gitu, di mana di dalamnya juga menyangkut banyak sektor gitu, tidak hanya menyangkut banyak sektor, diantaranya sektor energi terbarukan gitu ya, ada sektor lahan dan seterusnya. Ini sekali lagi sebuah respon kebijakan untuk membuat kerangka yang sangat baik menurut saya gitu ya, terkait dengan isu lingkungan dan perubahan iklim ini. Lalu bagaimana dengan respons fiskal? Kita tahu bahwa saat ini pemerintah sudah menyediakan beberapa jenis insentif, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dudi gitu ya. Insentif amlengnya itu kan ada 3 yang utama gitu di sisi fiskal. Yang pertama dari sisi perpajakan sudah ada insentif dalam bentuk tax holiday, ada tax allowance, ada pembebasan bea masuk, ada PPN ditanggung pemerintah dan seterusnya. Sudah beberapa kebijakan sudah digulirkan oleh pemerintah terkait dengan isu di sektor perpajakan. Lalu dari belanja kita tahu bahwa ada proporsi belanja pemerintah yang dedicated untuk isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim gitu ya. Dan Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu juga sudah merilis data tersebut gitu. Tadi disampaikan bahwa pendanaan publik untuk isu perubahan iklim ini itu berdasarkan kalau dibandingkan dengan biennial update report di tahun 2018 hanya mampu mendukung kurang lebih 34%. Which is ini memerlukan dukungan tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga memerlukan mekanisme yang lain dalam salah satunya mungkin kita perlu berpikir tentang innovative financing tadi ya disampaikan oleh Mas Misbah tentang perlunya reformasi struktural dan seterusnya dengan proses yang tentu saja perlu smoothing dan seterusnya gitu ya. Nah itu dari kerangka kebijakan gitu ya yang disusun oleh pemerintah. Tapi kita coba bisa membandingkan dengan bagaimana respon investor gitu ya terkait dengan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah ini. Kita bandingkan, kita lihat aja salah satunya adalah bagaimana ketika justru di tengah-tengah pandemi ini gitu ya pemerintah menerbitkan Green Sukuk gitu. Apa yang menarik dari penerbitan Green Sukuk oleh pemerintah ini di tengah-tengah pandemi? Global Green Sukuk Indonesia itu merupakan salah satu pionir dalam penerbitan Green Sukuk secara internasional dan mendapatkan rekognisi dari penghargaan kalau nggak salah itu 8-9 jenis award gitu secara internasional. Yang menarik di tengah pandemi ini dari Green Sukuk adalah bahwa yield yang diperoleh itu cukup rendah gitu, hanya sekitar 2,3% kupon gitu Mas Ali. Dengan oversubscribe sampai dengan 7,37 kali. Jadi ini sangat menarik gitu ya. Dengan tingkat kupon yang cukup rendah gitu ya dan ada oversubscribe dengan peningkatan jumlah green investor. Nah, ini semakin menarik lagi. Jadi ada semacam confidence gitu kalau kita mungkin bacanya gitu ya dari investor bahwa ada memang
langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah ini cukup menjadikan investor ini tertarik untuk terus berinvestasi di green sukuk ini. Dan kita tahu gitu ya bahwasannya proceed yang diperoleh dari green sukuk ini memang dedicated untuk beberapa sektor gitu ya. Di antaranya adalah terkait dengan sustainable transport, ada bagaimana menanggulangi dampak perubahan iklim, dan juga ada alokasinya untuk pengelolaan sampah gitu. Nah, ini yang mungkin kita bisa mencoba membaca gitu ya. Ada sebuah kerangka yang besar yang disiapkan oleh pemerintah, diiringi dengan langkah-langkah yang lebih konstruktif, dan juga ternyata mendapatkan respon yang cukup positif gitu dari para investor. Demikian mungkin sedikit dari saya, Mas. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Nur. Saya kembali ke Pak Vino setelah mendengar tanggapan dari panelis kita. Apa yang bisa menjadi bahan masukan pemerintah agar kedepannya Indonesia bisa mencapai target pembangunan ekonomi hijau? Pak Vino. Baik, Pak Ari, terima kasih atas kesempatannya kembali. Kami menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh teman-teman panelis dan juga teman-teman lain yang sudah cukup proaktif dalam menyuarakan isu-isu mengenai ekonomi hijau. Poin-poinnya telah kami rangkum. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tentunya ekonomi hijau juga merupakan isu yang cukup penting dan tentunya tidak menjadi isu yang dikesampingkan pemerintah. Memang saat ini yang terjadi adalah pandemi, dan ketika pandemi ini terjadi, pemerintah memang tidak dalam kondisi karena ini tidak terjadi di negara manapun, tidak terjadi bahkan di Indonesia pun pandemi ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pengalaman negara yang pernah mengalami pandemi itu adalah seperti Spanyol, dan itu pun sekitar ratusan tahun yang lalu. Dan saya rasa cara pemerintah dan seluruh dunia dalam merespon hal ini bisa dikatakan cukup wajar, dan ini merupakan kejadian luar biasa, sehingga pemerintah memang harus mengambil langkah-langkah yang cukup proaktif dalam mengantisipasi ini. Kami juga menyadari bahwa isu ekonomi hijau adalah isu yang cukup penting dan tentunya tidak dapat dikesampingkan juga. Dan Bapak dan Ibu tahu bahwa dalam jangka menengah pemerintah juga tetap menjadikan isu-isu ekonomi hijau sebagai isu-isu yang penting dan juga akan terus didorong dalam jangka panjangnya. Dan ini saya rasa menjadi sebuah kesempatan yang baik di sore ini kita berdiskusi dan juga dapat menjadi sebuah perspektif baru bagaimana nanti ke depannya pemerintah dalam hal ini menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara di tahun-tahun berikutnya juga akan terus berkomitmen untuk mendorong isu-isu green economy lebih jauh. Dan tentunya kita juga tidak bisa pungkiri lah bahwa saat sekarang ini memang konsentrasi pemerintah memang dalam penanganan pandemi. Namun pemerintah meyakinkan kepada Bapak dan Ibu semuanya dan juga pemirsa Tempo sore ini bahwa isu ini masih tetap menjadi agenda penting pemerintah dalam jangka menengah. Barangkali itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Vino. Nah, kami persilahkan kepada Ibu Mercy Christy sebagai Ketua Kaukus Ekonomi Hijau dan anggota Komisi 7 DPR RI menanggapi sekaligus sebagai closing statement. Monggo Bu. Terima kasih Pak Ali. Ya. Sebagai closing statement dapat saya sampaikan beberapa poin penting ya ketika kita bicara tentang ekonomi hijau. Ini memang tidak bisa hanya di tingkat kebijakan, di tingkat wacana, tetapi dia harus berubah menjadi gerakan sosial yang transformatif. Jadi semua elemen bekerja bersama-sama dengan kapasitas, tugas dan tanggung jawab masing-masing dan kontribusi positif apa yang bisa dilakukan. Entah pemerintah, entah swasta, korporat, entah masyarakat, entah dunia internasional, entah kita di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang memastikan ekonomi hijau ini dia bisa berjalan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID, memang harus didasari oleh pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang tidak business as usual. Jadi out of the box, dan memang harus memunculkan gagasan-gagasan yang inovatif. Karena hari ini
kita misalnya kami di Komisi 7 ya, kita mendorong dengan sangat sungguh-sungguh, misalnya seluruh penelitian research and development bukan riset for research atau teknologi for teknologi, karena itu dia mengabaikan kepentingan-kepentingan lingkungan, kepentingan yang lain-lain. Tapi kita ingin engage, misalnya mulai dari tingkat perencanaan, mulai dari tingkat penelitian yang paling dasar sampai dengan implementasi di masyarakat dengan teknologi tepat guna yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang positif bagi masyarakat menjadi satu inline. Jadi satu inline ekonomi hijau yang kita upayakan memenuhi prinsip-prinsip Paris Agreement. Sehingga kami berpikir bahwa perlu ada program-program percontohan, program-program modeling yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk program-program yang sifatnya smart practices yang ada di tingkat akar rumput yang kemudian bisa menjadi sharing bersama gitu loh. Ini penting sekali. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana membangun green economic yang berkeadilan, kita juga harus bicara tentang distribusi dan sharing berkeadilan juga. Tidak saja dari sisi anggaran, tidak saja dari sisi program, tapi bagaimana kita bisa men-share seluruh praktek-praktek cerdas yang ada di Papua, yang ada di Maluku dengan kewangnya, yang ada di Jawa, yang ada di Bali dengan subaknya, dan lain-lain, menjadi praktek-praktek cerdas yang juga bisa diadaptasi di daerah-daerah yang lain, bahkan negara yang lain. Suatu saat harapan kami, Indonesia mungkin bisa menjadi benchmarking untuk ekonomi hijau yang berbasis kepulauan. Ini sangat luar biasa sekali. Dan yang terakhir, saya ingin menutup closing statement saya bahwa urusan untuk mencapai ekonomi hijau di tengah-tengah pandemi COVID ini memang tidak mudah. Memang butuh goodwill dan political will dari kita semua. Nah, satu catatan yang menjadi harapan kita adalah bahwa ekonomi hijau yang ingin kita peroleh adalah ekonomi hijau yang merubah secara fundamental mindset berpikir aparatur, bagaimana kita mengimplementasi turun program ke bawah ke masyarakat kecil, bagaimana masyarakat kecil beradaptasi tentang perubahan iklim, pandemi COVID, dan bagaimana bisa menerapkan prinsip-prinsip kerja ekonomi yang dia berkelanjutan. Bukan saja dari sisi menjaga alam dan lingkungan, menjaga sumber daya alamnya juga, tetapi bagaimana juga untuk memastikan sehingga kita bisa melahirkan warisan literasi yang baik juga bagi anak cucu kita yang akan datang tentang ekonomi hijau itu sendiri. Saya kira mungkin itu beberapa catatan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mercy Christy Barens. Nah, untuk selanjutnya saya juga meminta closing statement dari para panelis dan pembahas. Saya mulai dari Pak Nur dulu. Pak Nur, silakan. Iya, terima kasih Mas Ali atas kesempatannya. Jadi memang begini. Suaranya agak kecil, Pak Nur. Oh ya, maaf. Jadi begini, kita sepantasnya menyadari bahwa memang untuk saat ini salah satu fokus pemerintah tentu saja fokusnya adalah untuk mengatasi dampak dari pandemi. Itu tadi disampaikan juga bahwa yang pertama pandemi COVID ini menjadi prioritas yang utama gitu. Tetapi bahwa pemerintah saat ini juga tidak abai gitu ya terhadap target-target perubahan iklim dan lingkungan gitu. Di antaranya adalah bahwa alokasi anggaran dan dukungan terhadap isu termasuk salah satunya adalah pengembangan energi terbarukan, juga dukungan pada sektor-sektor berbasis lahan itu juga masih ada masih menjadi target-target yang terus coba dipenuhi oleh pemerintah. Nah ini tentu saja memerlukan dukungan tidak hanya dari sektor publik gitu ya, tetapi juga memerlukan partisipasi swasta dari lembaga-lembaga internasional juga gitu ya, dan tentu saja dari mitra pembangunan yang lainnya. Nah ini semoga gitu ya, ini bisa menjadi semangat bersama dari warga masyarakat terutama bangsa Indonesia gitu ya, agar kita mampu tumbuh berkembang gitu ya menuju masyarakat yang maju berkeadilan, tentu saja dengan tidak mengurangi atau tidak merusak lingkungan bagi yang menjadi warisan untuk anak cucu kita. Demikian Mas Ali, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur. Saya ke Pak Dudi Ruliadi. Silakan Pak Dudi. Suaranya masih di mute Pak.
Sorry ya, makasih. Transformasi menuju ekonomi hijau saya kira menjadi kewajiban atau sebuah kesempatan bagi semua pihak untuk bisa berkontribusi ya, dan pemerintah saya kira sudah menyediakan framework-nya dan tentu saja semakin disempurnakan, dan dari sisi penganggaran tentu saja kemampuannya terbatas, dan oleh karena itu kontribusi dari swasta sangat diharapkan, dan kita mencoba untuk melihat itu sebagai sebuah kesempatan juga untuk bagaimana pemerintah bisa menyediakan satu framework di mana pemerintah swasta bisa semakin lebih bisa berkontribusi untuk mencapai target-target pengurangan emisi Indonesia dan agenda-agenda lingkungan lainnya. Saya kira itu Pak Ali. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dudi. Saya ke Pak Muhammad Faisal dari Core Indonesia untuk statement terakhirnya. Ya, sebagai closing statement, saya rasa terkait dengan stimulus fiskal untuk pembangunan rendah karbon, ini fokus bukan hanya dari sisi besaran anggaran tentu saja. Ya, jadi kebijakan fiskal itu selain anggaran juga ada dari sisi insentif pajak ya, dan itu beberapa sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi bukan hanya dari sisi anggarannya, bukan hanya besarannya, tapi memastikan bagaimana efektivitas daripada alokasi anggaran yang sudah dialokasikan. Nah, tentu saja ini langkah-langkah pemantauan ya, dan juga prioritizing, ya, jadi memprioritaskan sektor-sektor atau program-program yang punya dampak lebih besar, bukan hanya terhadap ekonomi, tapi juga terhadap penurunan emisi karbonnya, itu juga tetap harus diperhatikan. Ya, jadi besar anggaran itu di satu sisi, di sisi lain juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan ini memiliki efektivitas yang semaksimal mungkin. Begitu, Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Muhammad Faisal. Yang terakhir saya minta ke Mas Misbah Hasan, Sekretaris Jenderal Fitra, untuk memberikan pernyataan akhirnya. Baik, terima kasih Mas Ali sebagai closing statement. Yang pertama saya apresiasi kepada pemerintah ya yang tetap menjadikan ekonomi hijau ini menjadi perspektif di dalam perencanaan dan penganggaran. Meskipun tadi dari proporsi anggaran kita belum melihat cukup signifikan ya dukungan terhadap ekonomi hijau ini. Itu yang menurut saya ke depan perlu kita tagih dan kita kawal komitmennya itu. Yang kedua, sebenarnya dari berbagai program yang sudah dijalankan, terutama untuk pemulihan ekonomi nasional, dan terutama juga ada anggaran transfer ke daerah dan dana desa misalnya, yang kalau kita lihat berita itu kan banyak sekali yang menjadi idle money, yang masih mengendap di bank, yang tidak diimplementasikan dalam bentuk program atau kegiatan. Nah, itu yang menurut saya menjadi peluang untuk menambah support terhadap atau stimulus terhadap pembangunan rendah karbon ini. Jadi memang meskipun seringkali isu-isu tentang lingkungan ini masih minor di postur anggaran, tapi sebenarnya ada peluang-peluang yang itu bisa dijadikan stimulus untuk pembangunan rendah karbon ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Misbah. Kita sudah di ujung acara. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Dan juga kepada penonton setia kami dalam acara Dialog Tempo ini. Kita akan bertemu lagi pada Dialog Industri yang lainnya. Saya Ali Nur Yasin bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Dan salam selamat sore kepada para narasumber. Pak Viko, Bu Mercy. Selamat sore. Pak Faisal, terima kasih. Pak Dudi, dan Pak Nur. Terima kasih atas waktunya. Bersama Tempo. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Sampai jumpa.